Halo, perkenalkan nama saya adalah Novita Sari Rahmadani dengan NIM 12 2023. Perkenalkan, saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dari Fakultas Teknik tentunya, dan dengan program studi Teknik Kimia angkatan 23. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengantar pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya, mata kuliah saya adalah Pendidikan Pancasila dan dosen pengajar saya adalah Bapak Hasanul Mulkan, SH, MH. Pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, pengantar pendidikan Pancasila itu sendiri dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama itu ada urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua ada peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang ketiga ada pengertian Pancasila, dan yang keempat itu ada landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu dibagi menjadi secara 4 nih. Yang pertama itu secara historis, yang kedua itu secara sosiologis, yang ketiga itu secara yuridis, dan keempat itu secara politik. Yang pertama secara historis. Melalui pendekatan historis diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulang kembali kesalahan sejarah. Yang kedua itu ada secara sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial, dan serta masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila tentunya. Yang ketiga itu secara yuridis. Melalui pendekatan yuridis diharapkan dapat menegakkan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini akan efektif jika didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Yang keempat atau yang terakhir itu melalui pendekatan politik. Itu diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Yang kedua yaitu peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan. Yang pertama itu terorisme, yang kedua itu adalah globalisasi, dan yang ketiga adalah disintegrasi bangsa. Terorisme adalah istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala yang lebih kecil daripada perang. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia ini sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis. Secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang ketiga, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan perpecahan. Tiga. Yang ketiga ini pengertian Pancasila. Kalian tahu nggak sih pengertian Pancasila itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian Pancasila secara etimologi, yang kedua pengertian Pancasila secara historis, dan yang ketiga pengertian Pancasila secara yuridis. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga bisa berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan untuk tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa.
Ketiga nih, pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pasti kalian hafal kan? Oke. Terakhir yang keempat itu landasan pendidikan Pancasila. Nah, landasan ini juga terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua ada landasan kultural, yang ketiga ada landasan yuridis, dan yang keempat landasan filosofis. Oke, yang pertama landasan historis. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada landasan yuridis. Putusan Mendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Yang keempat atau yang terakhir itu landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi penyelenggara negara nih, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.